Halo Aries, bagaimana kabar kamu hari ini Aries? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi ya untuk kamu para Aries di sana. Kali ini video kita spesial, readingannya spesial ya, khusus Hari Raya Idul Adha ya, 1445 Hijriah. Dan di sini kita akan bahas lengkap ya, mulai dari karir, finansial, dan juga percintaan kamu ya. Makanya kalau video ini agak sedikit lebih panjang dari video saya biasanya gitu ya, harap dimaklumi saja. Oke, selalu saya ingatkan ya, kalau ini pembacaannya secara umum, energinya di sini bisa untuk banyak orang gitu ya. Jadi belum tentu bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat ya, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate atau tidak resonate gitu ya dengan kehidupan kamu, anggap saja video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi, dan booster energi kamu. Oke Aries, seperti apakah ya pembacaan dari energi kamu di sini? Kita akan coba lihat energinya satu persatu. Oke, fokus ya dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan nantinya di video ini bisa teman-teman Aries pahami. Oke ya, kita langsung masuk ke pembacaan kita. Untuk teman-teman yang berzodiak Aries ya, kita mulai dari karir dan finansial kamu dulu ya. Nanti setelah ini baru kita akan bahas dari sisi asmaranya. Oke Aries, kalau saya melihat ya di sini, di bulan ini ya, atau tepatnya di Hari Raya Idul Adha ini, kedepannya ya kamu di awal-awal saya melihat di sini cukup struggle gitu ya, cukup banyak kegiatannya, cukup sibuk gitu ya, cukup kerja gitu. Cuman tetap ngerasa relax, tetap ngerasa enjoy gitu ya, karena kamu punya tanggung jawab kalau saya lihat atas apa yang kamu kerjakan gitu ya. Kemudian di sini sudah mulai enjoy ya, awal-awal itu saya melihat gitu ya, walaupun banyak hal-hal atau sesuatu yang harus kamu perjuangkan di sini, cuman saya yang melihat ya, masuk ke minggu kedua, ketiga, keempat ini sudah cukup enak gitu, nyaman banget karena pelan-pelan di sini cukup naik gitu ya, finansial kamu pun mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ya, karena di sini saya melihat ada momen di mana kamu mampu untuk berbagi dengan orang-orang di sekitar kamu nih. Ya, ada peluangnya cukup bagus di sini. Ya, banyak peluang yang masuk gitu ya. Dan di sini saya melihat banyak hal-hal atau peluang yang masuk itu justru merubah sudut pandang kamu tentang uang di sini. Ya, mungkin di sini kayak saya melihat oke gitu, cukup banyak gitu ya. Ya, di sini mulai sibuk ya, jadi banyak hal yang mulai kamu kerjakan gitu. Nah, di sini gitu ya, uangnya banyak gitu ya, rezekinya banyak, tetapi godaannya juga cukup banyak ya. Ya maklum lah gitu ya, yang namanya manusia gitu ya, ketika ada duit gitu ya, punya uang, lihat makanan yang enak-enak atau sesuatu yang tidak beli, gatel pengen beli, nggak usah gitu, pengen mending diinvestasikan untuk apa, atau dikembangin usahanya ya, untuk masalah finansial. Kalau untuk masalah kerjaan di sini saya melihat kamu memang lagi fokus banget ya, ini diperhatikan kesehatan gitu ya, karena saya melihat ya kamu di bulan ini ya, kayak orang yang mohon maaf ini ya, kayak gila kerja gitu, karena sudah ngerasa enjoy mungkin ya, atau ngerasa nyaman banget sama kerjaan gitu. Jadi yang dipikirin itu kerjaan finansial. Nah, perhatian juga ya kesehatan gitu ya. Nah, beberapa dari kamu ya di sini biasanya sih memang saya tidak membacakan soal kesehatan begitu ya, tetapi ada energi kamu di sini gitu ya, ada pesan dari energi kamu di sini mengatakan atau terbaca sama saya ya, pesan dari kartu energi kamu ini, jangan suka banyak, jangan sering begadang gitu ya, jangan terlalu diporsir pekerjaannya, jangan suka begadang gitu ya. Pikirkan juga kesehatan kamu gitu. Jadi semakin banyak peluang yang ditawarkan, tidak semuanya harus diambil gitu. Memang banyak ya peluang-peluang bagus kalau yang saya lihat di sini.
Ya mungkin gitu karena kamu ngerasa gitu ya, kamu adalah orang yang menjadi tulang punggung mungkin ya di dalam keluarga, untuk orang tua atau untuk saudara atau siapa gitu ya. Atau kamu terpaksa gitu ya, harus kerja keras gitu ya. Kerja kerasnya terpaksa gitu, soalnya nggak ada orang lain yang nafkahin gitu ya. Ada yang single mom atau single dad juga di sini ya, siapa lagi mau diharapin gitu ya. Memang gitu kita tidak bisa mengharapkan orang lain gitu, dan di sini juga kita tidak bisa mengharapkan orang lain buat ngejaga kesehatan kita ya. Kita sendiri yang harus ngatur gitu, pandai-pandailah mengatur gitu di sini. Itu yang saya lihat pesennya buat kamu ya. Karir keuangan kamu ini bagus banget saya ngelihat. Emang cukup sibuk ya, hanya perlu sedikit ditata aja gitu ya, karena di sini kamu memang lagi semangat gitu ya untuk menggali potensi diri gitu saya ngelihat ya. Emang energinya gitu ya, semangat gitu ya, upgrade diri, yang itu yang saya lihat gitu, menggebu-gebu gitu ya, semangat atau gairahnya luar biasa gitu ya. Lebih terstruktur aja ya, apa yang pengen kamu kerjakan supaya tidak kelabakan gitu ya. Entah mau ngerjain ini ngerjain itu ya, dan banyak lagi tanggung jawab yang harus kamu selesaikan ya. Jadi lebih rileks lagi gitu ya, dan banyak hal-hal yang memang bisa merubah sudut pandang kamu di sini ya, termasuk sesuatu mungkin yang di lingkungan kerja atau apa yang kamu kerjakan atau apa yang menjadi prioritas kamu gitu. Kamu mungkin akan berpikir, kenapa ya aku kok kerja sekeras ini, untuk apa ya gitu. Oke, kalau aku bekerja sekeras ini gitu ya untuk orang-orang yang aku kasihi gitu, karena aku pengen melihat mereka bahagia dan sebagainya. Mungkin kemarin-kemarin itu kerja karena pengen, oh kalau aku dapat uang banyak nih aku bisa beli ini, aku bisa beli skincare mahal misalnya, aku bisa beli tas branded atau apalah. Nah sekarang pola pikirnya mulai diubah kalau saya melihat ya, mulai membagi rasa empati untuk orang-orang di sekitar gitu. Jadi motivasinya itu tidak hanya untuk diri sendiri gitu, tetapi lebih luas lagi. Itu yang saya rasakan di sini ya. Cukup positif, sangat positif malahan ya, cuman perlu ditata sedikit aja ya. Sibuk sama pekerjaan tetapi lupa sama kesehatan gitu, jangan ya, jangan. Dan perhatikan juga ya, dan perhatikan juga keuangan harus diatur dengan baik di sini, karena ada energi yang cukup banyak godaan di sini ya. Saya melihat ya, kalau nggak kamu ya orang-orang di sekitar kamu mungkin ya, itu yang saya lihat di sini gitu. Cuman ya kamu harus punya ketegasan juga sama diri kamu sendiri gitu ya, yes. Jadi peluangnya banyak gitu, tapi punya ketegasan lah, jangan semua peluang itu kamu ambil gitu ya, nggak juga harus seperti itu gitu ya. Nah ini bebannya lagi diangkat nih saya melihat ya, pelan-pelan pulih gitu ya. Sekali pulihnya pulih banget nih masalah finansial ya, terus bisa mendapatkan rezeki yang cukup besar, istilahnya seperti itu gitu ya. Karena yang kemarin itu perjuangannya luar biasa banget gitu, kayak udah keras banget gitu, tetapi peningkatannya kayak jalannya pelan gitu, nggak yang signifikan kemarin-kemarin itu ya. Nah akhirnya di sini saya ngelihat peluang-peluang kamu kebuka nih ya, banyak nih. Ada kenyamanan di sisi finansial juga, baik dari segi karir emang cukup sibuk lah ya, dan kamu melakukan lebih dari 2 hal sekaligus gitu ya, lebih dari 1 hal sekaligus kalau saya ngelihat ya. Yang kamu kerjakan juga lumayan banyak gitu ya, dan itu juga cukup menguntungkan sih kalau saya ngelihat. Oke, di sini ada sesuatu yang berhubungan dengan keluarga ya. Di sini mungkin ada sesuatu yang bakal dirayain nih. Ya, mungkin perjuangan kamu dengan keluarga kamu selama ini gitu ya. Dan bagi kamu yang berpasangan ya, ini saatnya kamu memulai kerjasama dengan pasangan itu bagus ya. Kalau saya melihat ya, rezekinya akan bagus gitu ya. Untuk kamu yang single mom atau single dad gitu ya, semangat aja ya. Karena saya ngelihat di sini perjuangan kamu yang kemarin-kemarin itu nggak akan sia-sia gitu. Ya walaupun kemarin itu terasanya lama banget gitu ya, lebih banyak pengeluarannya walaupun sedikit-sedikit tapi sering gitu yang kemarin gitu. Nah di sini saya melihat ya, akan ada banyak rezeki yang bisa bikin kamu nyaman sendiri gitu ya. Cuman jangan terlalu serakah aja, pesan saya di sini. Ya, ini tadi yang saya lihat. Kamu berdedikasi tadi sini ya untuk mengembangkan skill-skill kamu ya. Kamu memang lagi semangat di sini ya, karirnya oke banget di sini, karirnya lagi naik gitu ya.
ada simbolis gunung di sini ya. Itu artinya karirnya memang lagi naik-naiknya gitu. Oke. Di sini tekadnya kuat, semangatnya kuat, inspirasinya ada gitu ya. Kamu di sini benar-benar lagi bertumbuh, saya melihat. Mungkin kemarin itu ya hanya kerja keras saja gitu. Nah sekarang sudah digabungin nih, ya oke, aku kerja keras gitu, dan aku juga harus kerja cerdas. Nah gitu. Jadi akalnya lebih ngalir lagi di sini ya, kalau saya ngelihat. Sehingga walaupun banyak yang dikerjakan, kamu tidak pening, nggak puyeng gitu. Dan ketika peluang datang, kamu berani ngambil langkah gitu. Ya, di sini juga akan ada sesuatu yang bakalan akan dipulihkan di sini, atau sesuatu yang akan balance lagi. Ya, ada kesuksesan untuk diri kamu di bulan ini. Saya melihat dari segi materi gitu ya, dan membawa keyakinan dan kepercayaan diri kamu. Jadi di sini ingat ya Aries, tidak akan ada rezeki yang datang kalau kita cuman hanya diem saja berpangku tangan, nggak ada. Ya, diem aja celingak-celinguk kayak sapi ompong di rumah itu nggak bakal. Walaupun kita nonton 100 media tarot bagus nih gitu, kalau kamu hanya diam aja, kamu nggak akan dapat apa-apa gitu. Ingat, ini adalah sesuatu yang mungkin disampaikan oleh semesta gitu, maka dijadikanlah motivasi untuk diri kamu biar kamu bisa memacu semangat kamu, karena memang ada sesuatu yang pengen dikasih ke diri kamu. Cuman ya ibaratnya gini, rezekinya udah di depan mata nih, tidak kamu jemput, kamunya mager misalnya untuk ngejemput rezeki itu, ya rezeki itu juga males dong gitu ya. Kamu udah dikasih nih tetapi tidak kamu jemput gitu. Nah ibaratnya seperti itu. Nah ini tadi ya, perlu yang namanya disesuaikan ya, tindakan actionnya itu apa, bawa keyakinan di diri kamu gitu. Dan jangan pernah ngeluh ketika apa yang kamu dapatkan ketika tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu. Ingat ya, ingat kita tidak akan pernah tahu nih ya apa yang direncanakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka bentuklah sebuah prasangka baik di dalam kehidupan kamu gitu ya. Gunakanlah hal-hal atau sesuatu yang bisa kamu pakai untuk meningkatkan kesadaran kamu, skill kamu, wawasan kamu gitu. Dan jangan pernah menunda-nunda hal yang memang harus kamu kerjakan dengan segera. Ya, oke. Coba kita buka satu lagi ya. Nah, ini ada kedamaian ya. Ini bentuk kebahagiaan yang saya lihat ya. Artinya memang ada pemulihan dan peningkatan dari segi karir dan finansial untuk diri kamu. Oke, sekarang kita coba lihat dari sisi asmara kamu. Oke Aries, saya akan shuffle kartunya ya, untuk kita lihat asmara atau percintaan untuk teman-teman yang berzodiak Aries. Oke, sebentar ya, saya shuffle dulu kartunya. Special reading ya, Idul Adha 1445 Hijriah. Kita lihat asmara untuk teman-teman yang berzodiak Aries. Oke, saya buka dulu kartunya ya, kartu energinya. Oke. Oke, ini asmara untuk yang single dan yang berpasangan. Aries, kita lihat ya. Oke, di bawah deck di sini ada Ace of Cups ya. Sebuah keseimbangan diperlukan di sini saya melihat. Nah, simbol dari kartu energi kamu ini bisa kita lihat gitu ya. Ada keindahan, ada kecantikan. Nah, jadi artinya mungkin ini adalah saatnya untuk kamu bisa menyeimbangkan ya, atau menyetarakan hubungan koneksi kamu dengan pasangan ya, untuk kamu yang berpasangan. Sedangkan untuk kamu yang single gitu, kamu jangan pernah ngerasa gitu ya bahwa diri kamu tidak layak untuk mendapatkan orang seperti apa yang kamu harapkan gitu ya. Karena dunia ini adil teman-teman, dunia ini adil banget gitu ya. Tinggal diri kamu gitu untuk bisa belajar gitu ya, atau kamu mengupgrade lagi diri kamu, karena jodoh kamu itu adalah cerminan kamu. Itu tidak salah, benar gitu. Kenapa? Karena kamu akan menarik seseorang yang value-nya itu sama dengan kamu gitu, daripada ngegalauin masalah jodoh dan lainnya gitu ya. Masalah nanti ke depannya soulmate-nya siapa dan sebagainya, hanya tok mengayal gitu. Mending apa yang bisa kamu lakuin ya lakuin sekarang kalau saya melihat. Oke, nah ini di sini saya merasa akan ada cinta baru ya, terutama untuk yang single nih.
yang single mungkin yang sudah mentok-mentoknya, sudah insecure yang saya lihat di sini, akan ada cinta baru yang datang di sini. Artinya Tuhan itu pengen nunjukin gitu, tidak selalu apa yang kamu anggap buruk itu buruk gitu. Ya, kamu mungkin ada yang jomblonya sudah lama gitu ya. Jangan pernah tanyakan kenapa kamu jomblonya lama, kenapa aku nggak dikasih jodoh. Nggak usah mempertanyakan hal itu gitu. Artinya balik lagi ke diri sendiri, apa yang bisa kamu benahi di diri kamu. Ya, benahi aja diri kamu, baik yang single atau yang berpasangan. Ya, karena ingat teman-teman, ya ingat ya, Tuhan itu maha adil gitu ya. Mungkin kita melihat dunia itu tidak adil, tetapi percayalah, di saat kita yakin bahwa Tuhan itu adil, ya, sesuatu itu dibentuk dari diri kita. Kamu akan menarik apa yang setara dengan energi gitu. Maka tugas kamu adalah apa yang bisa kamu perbaiki ya kamu perbaiki, ya. Nah, itu yang saya lihat. Contohnya gini, apa ya? Ada orang yang mengharap banget pengen dapat jodoh yang rajin, bertanggung jawab gitu. Nah, sementara dianya malas, ceroboh, ya gimana gitu, nggak cocok kan? Pengen dapat yang setia, nah dianya playboy atau playgirl yang nggak masuk. Ibaratnya seperti itu ya, setarakan energi dengan apa yang kamu harapkan dan apa yang kamu mau. Nah, untuk kamu yang berpasangan ya, ini ada yang sempet nggak apa ya, sempet ada sedikit ini ya, kalau saya melihat ya, beberapa dari kamu, nggak semuanya ya, ada yang perlu dipulihkan ya dalam suatu hubungan di sini. Oke, mungkin kamu dengan pasangan mungkin lagi tidak komunikasi atau LDRan gitu, atau memang kalian dalam kondisi yang ada sedikit konflik di sini ya, ada yang tidak komunikasi ya, atau ada yang baru putus, bisa jadi saya melihat di sini ya, ada yang baru pisah. Oke, ada yang berusaha untuk mempertahankan hubungan dengan pasangan gitu. Ada apa di sini ya, ini yang saya lihat nggak balance gitu ya. Dan untuk sebagian dari kamu di sini ya, Aries, saya melihat pesan besarnya di sini adalah jangan pernah kontrol hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol ya, pasangan kamu gitu, siapa nanti jodoh kamu gitu, misalnya gitu ya. Bagi kamu yang single, kamu tidak bisa ngontrol siapa pasangan kamu ya. Orang-orang di luar diri kamu itu punya tubuh fisiknya, punya jiwanya sendiri gitu ya. Kamu tidak akan pernah bisa masuk ke sana, tetapi kamu dengan pasangan kamu dipersatukan, dipertemukan, itu tidak kebetulan ya. Kamu tidak bisa merubah orang lain, tetapi kamu mampu bisa berubah diri sendiri. Ingat ya, kadang-kadang apa yang kita lihat dari luar itu adalah apa yang kita pancarkan dari energi kita. Jadi saat ini tugas kamu adalah ketika kamu melihat ada sesuatu yang kayaknya kurang nyaman di dalam hubungan, atau ada sesuatu yang tidak beres atau apalah gitu, jadi masuk ke dalam diri kita gitu. Nah, maka diri kita yang berkontemplasi, apa yang bisa aku benahi gitu. Oh, mendingan aku fokus nih misalnya gitu ya, memperbaiki ibadah aku misalnya gitu. Oh, kayaknya aku selama ini mikirin orang lain deh, tetapi aku tidak mencintai diri aku sendiri, atau aku terlalu berlebihan atau terlalu sayang sama pasangan aku, tetapi aku lupa gitu sayang sama diri aku sendiri. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang care banget sama pasangan, tetapi sama diri sendirinya lupa gitu. Nah, sehingga orang-orang seperti ini kadang-kadang rentan gitu ya, diduakan. Kenapa? Karena kamu tidak menghormati energi kamu, bagaimana orang lain akan menghormati kamu gitu. Nah, itu yang saya lihat pesannya. Sama ya, pesan yang cukup besar di sini untuk kamu yang single atau kamu yang berpasangan, self love gitu ya, belajar mencintai diri kamu. Untuk kamu yang single, pertanyakan apa yang sudah kamu kasih untuk diri kamu. Pertanyakan seberapa jauh kamu menghargai diri kamu ya, seberapa besar gitu kamu menghargai diri kamu. Keluarkan semua potensi kamu ya, kreasikan semua ide-ide yang sudah mengalir kemarin gitu ya. Ekspresikanlah hidup kamu sebebas mungkin. Di saat kamu sudah beres atau selesai dengan diri kamu sendiri, kamu tidak usah nanya-nanya jodoh kamu seperti apa. Perhatikan diri kamu. Di saat kamu bahagia dari dalam, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan dari luar ya. Di saat kamu mencintai diri kamu dari dalam, maka cinta dari luar itu akan datang ya. Di saat kamu dengan tulus
memberikan kehargaan kepada diri dari dalam, maka ketulusan dari luar itu akan datang. Ya, jadi di sini saya melihat kalian tidak usah minder gitu ya. Untuk kamu yang berpasangan juga di sini saya lihat perlu yang namanya menjalin komunikasi. Ya, di sini saya melihat mungkin beberapa dari kamu punya permasalahan dengan pasangan gitu, perlu yang namanya kedewasaan gitu dalam menata masing-masing. Ya, baik dari cara kalian berpikir, dari cara kalian memilih kata-kata untuk diucapkan gitu ya. Jadilah bijaksana gitu ya di sini ya, dibawa enjoy, dibawa relax. Nah, saya melihat di sini ada yang sudah males mikirin asmara, mikirin cinta. Nah, di saat kalian sudah mager mikirin cinta, maka di sini cinta itu akan datang. Ya, sama situlah ya, kayak kamu yang single gitu ya. Di saat kamu sudah males nih gitu mikirin atau ribut mikirin pasangan gitu ya, untuk sebagian besar dari kalian yang saya lihat di sini memang akan ada hubungan yang kembali diharmoniskan lagi. Ya, kemarin itu mungkin sempat cekcok atau apa gitu. Saya melihat di akhir bulan ini akan ada yang kembali diharmoniskan lagi. Ya, jadi itu itu yang bisa saya rasakan begitu. Jadi intinya ya, pesan sebagai penutup dari saya ya, baik untuk kalian yang single ataupun untuk kalian yang berpasangan gitu ya. Pesan sebagai kata penutup dari saya, sekali lagi saya katakan self love ya, belajar mencintai diri sendiri gitu ya. Ketika kita sudah selesai gitu ya dengan mencintai diri, dengan menghargai diri, dengan membahagiakan diri sendiri, maka percayalah teman-teman, cinta atau kebahagiaan dari luar itu akan tertarik ke dalam kehidupan kamu. Itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita nafikan begitu ya. Ketika kita memancarkan cinta dari dalam, maka cinta yang dari luar itu akan tertarik ke dalam kehidupan kita. Oke, Aries, mungkin segitu dulu yang bisa saya bacakan ya, terkait karir, finansial, dan percintaan kamu. Mudah-mudahan apa yang terbacakan ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya berikutnya teman-teman. Dadah.